Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsut tasi'u. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masuk ke pelajaran yang ke-9 atau bab yang ke-9. Dan ini masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar di dalam mengajar. Dan ini adalah bab yang terakhir sebelum masuk ke adab seorang pelajar. Ya, jadi ini adalah pembahasan terakhir mengenai adab seorang pengajar atau adab seorang guru. Maka beliau masuk ke pembahasan mengenai min adabil mudarrisi fi ta'limihi. Di antara adab seorang pengajar di dalam mengajar. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan, wa idza su'ila an syai'in la ya'rifuhu. Apabila seorang pengajar itu ditanya mengenai suatu perkara yang tidak diketahui. Ya, jadi ada seseorang yang bertanya, kemudian guru tersebut atau pengajar tersebut itu tidak mengetahui jawabannya. Au arada fit darsi ma la ya'rifuhu. Atau dalam pelajaran itu ada sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dipahami. Ya, terkadang walaupun ada seorang pengajar di bidang agama, guru di bidang agama, namun mungkin dalam suatu bab atau suatu pembahasan itu ada sebagian hal yang tidak dipahami oleh pengajar tersebut. Falyaqul, maka pada saat itu katakanlah la a'rifuhu. Ya, saya tidak mengetahui perkara tersebut. Atau la atahaqqaquhu. Ya, la atahaqqaquhu. Atau katakan juga, ya saya tidak fokus atau tidak mendalami perkara tersebut. Artinya ketika ada yang bertanya sesuatu yang tidak diketahui, ya jawab saja, la a'rifuhu. Ya, saya tidak mengetahui perkara tersebut. Atau la atahaqqaquhu. Atau saya tidak mendalami perkara tersebut. Wala yastankifu an dzalika. Dan tidak perlu merasa angkuh atau sombong untuk mengatakan perkara tersebut. Tidak perlu malu, tidak perlu sombong, tidak perlu angkuh untuk berkata saya tidak tahu atau saya tidak mendalami perkara tersebut. Faqad qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, man 'alima syai'an falyaqul bihi. Barang siapa yang mengetahui sesuatu atau mengetahui mengenai sesuatu ilmu, falyaqul bihi, maka hendaklah dia menyampaikan ilmu tersebut. Ya, jadi ketika seseorang itu mengetahui suatu ilmu, maka sampaikanlah. Wa man lam ya'lam, adapun barang siapa yang tidak mengetahui suatu perkara atau suatu ilmu, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan Allahu a'lamu. Ya, Allah yang lebih mengetahui. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lamu. Ya, fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lamu. Karena di antara bagian dari ilmu atau merupakan bagian dari ilmu, itu hendaknya seseorang berkata mengenai perkara yang dia tidak ketahui,
Allahu a'lamu atau lamma la ya'lamu juga bisa. Ketika dia tidak mengetahui, itu hendaknya dia mengatakan Allahu a'lamu. Allah yang lebih mengetahui. Qala Allah Ta'ala, ya qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Shad ayat ke-86 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah ya wahai Muhammad, tidaklah aku meminta dari kalian upah. Ya, dan tidaklah pula aku termasuk orang yang membebani diri sendiri. Rawahul Bukhari. Ya, athar ini itu diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian kita lanjutkan. Qalu, ya maka mereka dahulu berkata, wa yanbaghi lil alimi an yuritha ashabahu. Jadi apa yang diucapkan oleh ya orang-orang bijak terdahulu atau para ulama terdahulu, wa yanbaghi lil alimi an yuritha ashabahu la adri. Dan hendaknya seorang alim ya seorang ulama, seorang yang berilmu itu mewariskan kepada sahabat-sahabatnya atau kepada murid-muridnya ucapan la adri. Ya, hendaknya itu merupakan ucapan yang diwariskan kepada para muridnya. Ma'nahu, ya maknanya itu adalah yukthiru minha, ya hendaknya memperbanyak ucapan la adri tersebut. Kemudian wala yada'u dzalika min manzilatihi. Nah, ini perkara yang penting. Ucapan la adri itu tidak akan membuat seseorang itu menjadi turun kedudukannya. Ya, ketika seorang ulama, ya, seorang ustadz, seorang pengajar mengatakan la adri, itu tidak akan kemudian ya, merendahkan kedudukannya. Bal yadullu ala wufuri aqlihi. Ya, bahkan ucapan la adri itu menunjukkan akan ya kecerdasan akalnya. Wa 'idhami mahallihi, dan juga justru menunjukkan agungnya kedudukannya. Li'annal mutamakkina la yadurruhu 'adamu ma'rifatihi masaila ma'dudatan. Ya li'annal mutamakkina la yadurruhu 'adamu ma'rifatihi masaila ma'dudatan. Karena seorang yang kokoh, ya kokoh keilmuannya, itu tidak akan dimudaratkan atau dirinya itu tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya, dia tidak mengetahui suatu ilmu yang tertentu, ya, padahal ilmu itu sangat luas. Ilmu itu sangat luas. Jika seorang yang dianggap kokoh keilmuannya, kemudian dia tidak mengetahui ya, berbagai macam masalah dari sekian banyak ilmu yang luas, itu tidak akan kemudian memudaratkannya. Wa innama yamtani'u min la adri ya man qalla ilmuhu. Ya, wa innama yamtani'u min la adri man qalla ilmuhu. Ya, sesungguhnya yang dapat menghalangi seseorang untuk mengatakan la adri itu hanyalah karena ya ilmu yang dia miliki itu sedikit. Ya, jadi yang menghalangi seseorang mengatakan la adri, saya tidak tahu, ketika memang dia itu betul-betul tidak tahu, itu menunjukkan ya ilmunya itu masih sedikit. Itu yang menghalanginya. Wa qasurat wa da'ufat taqwahu. Dan yang juga yang
menghalangi seseorang mengatakan la adri ketika dia tidak tahu, itu adalah ya sedikit dan juga lemahnya ketakwaannya. Li'annahu yakhafu liqusurihi an yasquta min a'yuni sa'ilihi. Nah, ini perkara yang penting. Ya li'annahu yakhafu liqusurihi an yasquta min a'yuni sa'ilihi. Karena dia itu orang yang malu ya atau tidak mampu mengatakan la adri, itu sebetulnya dia itu takut. Ya, takut atau khawatir bahwa kekurangannya, artinya ketidakmampuannya dalam menjawab suatu pertanyaan, itu akan menjatuhkannya ya, di pandangan orang-orang yang bertanya kepadanya. Ya, artinya ketika ada murid yang bertanya, kemudian dia tidak tahu, ya, dia takut atau khawatir dia itu dianggap ya lemah ilmunya, ya, jadi jatuh kemudian di pandangan para muridnya tersebut. Au sami'ihi, dan juga khawatir dia akan jatuh ya di pandangan orang-orang yang mendengarkan ilmu darinya, ya para muridnya. Wa huwa jahalatun minhu. Ya, yang padahal dia memang tidak mengetahui perkara tersebut. Ya kalau memang tidak tahu, ya tidak apa-apa mengatakan tidak tahu. Tidak perlu khawatir. Kemudian orang itu ya menganggap kita itu rendah, menganggap guru itu rendah karena mengatakan tidak tahu. Fa innahu biiqdamihi 'alal jawabi fima la ya'lamuhu. Ya karena kalau misalnya dia itu justru tetap maju, ya tetap berani untuk menjawab pertanyaan yang sebetulnya dia tidak memahaminya. Ya terkadang rasa malu itu menghalangi untuk mengatakan tidak tahu. Ketika ditanya itu kemudian berjawab ya atau memberikan jawaban dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya dengan jawaban yang mungkin ngasal, ya ngawur seperti itu. Tidak dipikirkan, ya kemudian takut disangka tidak tahu, kemudian menjawab sesuatu yang dia tidak ketahui. Maka apa? Yadurru nafsahu wa ghairahu. Kalau seorang pengajar itu ya nekat melakukan hal tersebut, ketika ditanya perkara yang tidak diketahui, dia tetap nekat menjawab ya dengan tanpa ilmu, maka itu dapat membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain. Artinya membahayakan muridnya yang bertanya tersebut. Karena apa? Karena jawaban yang diberikan itu tidak dibangun di atas ilmu. Nah, jawaban yang diberikan itu hanyalah ya kengawurannya saja. Wa qad yabu'u bil khizyil ajili wal ithmil ajili. Ya wa qad yabu'u bil khizyil ajili wal ithmil ajili. Ya dan sungguh yang demikian itu telah ya jatuh kepada kehinaan yang segera. Itu pasti akan jatuh dalam kehinaan dalam waktu yang segera. Dan juga jatuh kepada dosa di waktu yang akan datang. Wa fil hadithi, dan datang dalam sebuah hadis ya al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thaubai zurin. Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thaubai zurin. Orang yang merasa kenyang dengan apa yang dia tidak memilikinya, bagaikan seseorang yang memakai dua pakaian kedustaan. Jadi bab ini itu bab yang sangat penting. Artinya ketika seorang pengajar itu tidak memahami sesuatu, itu hendaknya tidak malu untuk mengakui bahwa dia tidak tahu. Tidak perlu kemudian membuat-buat ya dirinya itu seolah mengetahui segalanya. Asyarhu, penjelasan dari penggalan ini, at-tasi'u wa thalathuna, adab yang ke-39 dari seorang pengajar.
Ya min adabil jawabi an as'ilatit thalabati. Ya, dari adab untuk menjawab dari pertanyaan pelajar. Qaulul mudarrisi la adri fima la ya'lamu, yaitu ucapan seorang pengajar untuk mengatakan tidak tahu ya dalam perkara yang memang dia tidak mengetahuinya. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wa idza su'ila an syai'in la ya'rifuhu aw 'arada fit darsi ma la ya'rifuhu. Ya, jika seorang pengajar ditanya mengenai suatu perkara yang dia tidak mengetahuinya, atau muncul dalam pelajaran apa yang dia tidak pahami, falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan la a'rifuhu, saya tidak mengetahuinya. Ya, jadi ini merupakan perkara yang penting. Mengatakan la a'rifuhu, saya tidak mengetahuinya. Kapan itu? Ya tadi, wa idza su'ila an syai'in la ya'rifuhu. Ketika seorang pengajar itu ditanya mengenai sesuatu yang dia tidak mengetahui jawabannya. Au 'arada fit darsi ma la ya'rifuhu. Atau dia temui dalam pelajaran itu sesuatu materi yang tidak dipahami. Au la atahaqqaquhu. Atau jika tidak mengetahui jawaban dari suatu pertanyaan, atau juga ada materi yang tidak dipahami, maka katakanlah, ya saya tidak mendalami perkara tersebut. Wala yastankifu an dzalika. Dan seorang pengajar tidak perlu merasa sombong atau angkuh untuk mengatakan hal tersebut. Yang tidak perlu merasa angkuh atau malu untuk mengatakan saya tidak tahu atau saya tidak mendalami perkara tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan penggalan ini, khatamal muallifu adabal muallimi fi ta'limihi bihadzal adabil 'azimi. Muallif yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala itu menutup adab-adab seorang pengajar di dalam mengajar dengan adab yang agung ini. Ya, ini menunjukkan bahwa adab yang ditunjukkan pada bab ini merupakan adab terakhir ya, yang menjelaskan mengenai adab seorang pengajar di dalam mengajar. Ya sungguh, wa huwal jawabu an as'ilatit tullabi. Yaitu adab ketika menjawab pertanyaan dari para murid. Awil futya fi as'ilatin ammatin. Atau adab dalam berfatwa ketika mendapatkan pertanyaan dari orang umum atau pengikut kajian yang di masjid misalnya. Itu kan banyak peserta kajian yang berasal dari kalangan awam. Kalangan awam itu biasanya bertanya misalnya hukum melakukan hal ini, atau cara untuk melakukan sholat ini, atau apakah wudhu seperti ini sah atau tidak. Maka pada saat itu seorang pengajar harus berfatwa. Maka ketika menjawab pertanyaan penuntut ilmu dan juga berfatwa terhadap pertanyaan orang awam, itu ada adabnya. Kemudian, wa minal ma'lumi annal mudarrisa taridu alaihi as'ilatun. Dan sudah menjadi perkara yang umum diketahui bahwa seorang pengajar itu sering menemui pertanyaan-pertanyaan. Wastifta'atun kathiratun. As'ilatun wastifta'atun kathiratun. Seorang pengajar itu banyak menemui pertanyaan dan juga permintaan fatwa yang banyak. Jadi banyak menemui pertanyaan dan juga permintaan untuk fatwa. Sawa'an akana fi durusil masjidi, sama saja apakah
pertanyaan atau permintaan berfatwa itu ada di dars atau kajian-kajian di masjid, wat dauratil ilmiyati, dan juga daurah-daurah keilmuan yang bisa juga berada di masjid. Am fittirasatin nidhamiyati. Am fittirasatin nidhamiyati. Atau bisa juga di pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah yang berkurikulum. Kal jami'ati mathalan. Kal jami'ati mathalan. Seperti di universitas-universitas misalnya. Maka baik di masjid, di daurah ilmiah, atau di sekolah ataupun di universitas, itu seorang pengajar itu cukup sering mendapatkan pertanyaan dan juga permintaan untuk berfatwa. Wa qad dzakara al-mu'allifu annal wajiba 'alal mudarrisi idza 'arada lahu ma la ya'rifuhu falyaqul la a'rifuhu. Dan sungguh mu'allif, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, itu menyebutkan bahwa wajib bagi seorang pengajar, jika seorang pengajar itu menemui hal yang dia tidak pahami atau dia tidak ketahui, baik itu berupa pertanyaan ataupun materi dalam pelajaran, falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan, la a'rifuhu, saya tidak mengetahuinya. Au la yahdurunil jawabu. Au la yahdurunil jawabu. Atau misalnya ditanya suatu pertanyaan yang pengajar itu tidak paham atau tidak tahu jawabannya. Maka katakan saja la yahdurunil jawabu. Saat ini saat ini saya tidak memiliki jawabannya, atau jawaban dari pertanyaan tersebut saat ini tidak bersama dengan saya. Intinya saya belum memiliki jawabannya. Atau bisa juga mengatakan sa'abahatsu hadhil mas'alata. Nanti saya akan membahas mengenai permasalahan ini. Artinya apa? Artinya saat ini saya belum mengetahui jawaban atau belum memahami permasalahan ini. Nanti saya akan mencari tahu terlebih dahulu. Kemudian mungkin di pertemuan berikutnya saya dapat membahas permasalahan ini atau jawaban dari pertanyaan ini. Jangan takut untuk menyampaikan hal-hal seperti ini, yang menunjukkan bahwa saat itu pengajar memang tidak tahu. Wa nahwa dzalika, atau ucapan-ucapan yang semisal dengan itu. Mimma yata'ayyanu fi mithli hadzal maqamil 'azimi. Contoh-contoh yang serupa yang menetapkan yang semisal dengan kedudukan yang agung ini, yaitu untuk menampakkan bahwa pengajar memang tidak tahu. Jangan sampai kemudian menjawab dengan tanpa ilmu. Walaysa lahu an yastankifa an mithli hadhil alfadhi. Dan juga jangan sampai seorang pengajar itu merasa sombong, angkuh, ataupun juga malu untuk menjawab dengan lafaz-lafaz yang serupa seperti ini. Seperti saya tidak tahu, saya tidak memiliki jawabannya saat ini, atau besok akan saya bahas permasalahan ini, dan yang sejenisnya. Atau maksud dari yastankifu an mithli hadhil alfadhi adalah yamtani'u minha amamat tullabi, yaitu seorang pengajar itu terhalang di hadapan para muridnya untuk berkata hal seperti ini, saya tidak tahu, saya tidak memiliki jawabannya, akan saya bahas besok. Anafatan, karena apa? Karena harga diri yang tinggi, merasa malu kalau dianggap tidak tahu. Wastikbaron, dan juga karena sombong. Karena dia merasa sombong, takut jika kemudian diketahui tidak berilmu, maka supaya dapat dikenal sebagai orang yang berilmu, dia terhalang untuk mengucapkan la a'rifuhu, la yahdurunil jawabu, sa'abahatsu hadhil mas'alata,
ya la adri dan lain sebagainya. Ya, kita lihat catatan kaki. Ini dapat unzur, dapat dilihat di Al-Misbah Al-Munira, ya, Kamus Al-Misbah Al-Munir, buah karya Al-Fayyumi rahimahullahu ta'ala, safhata khamsin wa ishrina wa sittimi'atin, pada halaman 625. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.